warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah seperti biasa akan kita lanjutkan dengan tausiah singkat atau kuliah subuh di pagi hari ini. Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang masalah iman. Jadi 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang iman, dan hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah definisi iman, yang kedua iman sebagai jalan keselamatan, dan yang ketiga adalah nilai iman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Itu adalah yang pokok atau yang dasar-dasar atau yang prinsip, yang rukun-rukun. Tetapi iman itu sendiri pengertiannya lebih luas. Dalam kitab Husnul Hamidiyah dijelaskan apa itu definisi iman. Tasdiqu qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah membenarkan hati kita terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dibawa oleh Rasulullah? Agama Islam. Jadi dalam pengertian lainnya iman adalah membenarkan seluruh ajaran Islam, itu yang iman itu. Jadi kalau ada sebagian kecil ajaran Islam itu yang tidak kita benarkan atau tidak kita akui atau kita indahkan, maka kita belum bisa disebut orang beriman. Contohnya tuh, ada hal yang diwajibkan agama kita tidak akui itu wajib, seperti sholat. Atau kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dalam ilmu akidah, dalam kitab-kitab usuluddin itu dijelaskan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haramnya dalam syarak, atau menolak hukum wajib sesuatu yang telah jelas wajibnya dalam agama, itu bisa membuat kita menjadi murtad. Jadi itu harus hati-hati. Kan ada orang sebagian dia kaji lah terlampau tinggi yang menolak kewajiban sholat itu. Kalau kok tagak tuh halun teroleh. Ada teranggawa sebagian orang tuh nyokajinya lah tinggi, marifatnya lah tinggi. Jadi sholat ukuk tagak tuh anda halun teroleh. Jadi orang yang mengatakan seperti itu seolah-olahnya mengatakan salat itu tidak wajib dia nyuruh. Itu sangat berbahaya. Itu banyak muncul di kalangan penempuh jalan tasawuf atau sufi, disebut dengan dalam bahasa Inggris pseudo sufi. Apa itu pseudo sufi? Sufi palsu.
Jadi inya mengatakan orang tasawuf, tetapi sebenarnya itu bukan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu tidak pernah menolak syariat, tidak pernah mengindahkan sembahyang. Bagaimanapun tingginya makrifat seseorang itu. Karena yang menjadi teladan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, kalau disebut makrifat, siapa yang bisa melebihi mengatasi dari Nabi? Ada orang tak? Sehebat-hebatnya umat Nabi, tidak ada yang bisa mengatasi makrifatnya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan Nabi orangnya sangat rajin sembahyang. Bukan hanya sembahyang wajib, tapi juga sembahyang sunat. Jadi kalau Nabi kita sholat tahajud itu wajib bagi diri pribadi Nabi, sunat bagi umatnya. Kemudian seperti contohnya lain, menghalalkan sesuatu yang diharamkan syara. Contohnya judi itu haram. Ada orang Islam mengatakan tidak haram. Minum-minuman keras itu haram. Kalau ada orang mengatakan itu tidak haram atau halal, maka berarti keimanannya lah rusak. Jadi dalam contoh sembahyang tadi berbeda antara orang yang indak sholat karena malai dengan orang yang menolak kewajiban sholat. Kalau nyundak sholat karena malai, karena bare, karena mengatakan alun sempat, hukumnya badosu. Tapi kalau menolak kewajiban sholat, hukumnya murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Jadi itu definisi dari iman, menerima, membenarkan hati kita terhadap segala yang dibawa oleh Rasulullah. Di ajaran Islam itu kita tarimo sadoe, kita benarkan sadonyo. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Itu definisi dari iman. Tasdiqul qalbi, pembenaran di hati. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, yang kedua kita masuk kepada iman sebagai jalan keselamatan. Ini seperti yang telah menjelaskan 2 hari yang lalu, bahwa iman itu dasar agama. Kalau ibarat rumah adalah pondasi. Karena itu iman adalah syarat yang pertama kita selamat nanti di akhirat. Bagaimanapun baiknya kita di dunia kalau kita tidak ada iman, tidak bisa selamat kita di akhirat nanti. Karena ada orang yang itu tidak ada manusia di dunia yang baik, yang tidak pernah zalim ke orang lain, nyusuko membantu orang lain, tidak pernah berbuat kriminal, tapi tidak beriman. Nah, apakah mungkin selamat di akhirat atau tidak? Jadi kalau kita contohkan, ada seseorang yang pergi ke perguruan tinggi, nyuikui belajar kuliah, nyuikui ujian, tetapi ndak mendaftar ke perguruan tinggi tadi. Kira-kira bisa nak dapat ijazah nanti. Jadi kalau seandainya orang tadi protes ke perguruan tinggi, bagi kira-kira lah bisa diterima protesnya? Tidak, asal sabonnya tidak mendaftar. Bantu tolonglah keimanan tadi itu. Bagaimanapun baiknya kita di dunia kalau kita tidak beriman, maka kebaikan itu tidak ada artinya nanti di akhirat. Jadi karena itu kita bersyukur kita telah menjadi orang yang beriman. Karena di atas keimanan tadi baru
terletak amal soleh, kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga kita masuk kepada nilai iman. Kira-kira para nilai iman itu, harago iman itu. Kalau kita di dunia di dunia bagi kita yang menerima agama secara warisan, termasuk ambo, kadang-kadang ndak tarasu nilai iman tadi. Sia yang merasakan nilai iman itu mahalnya di dunia orang yang dulunya non muslim, mu'alaf. Non muslim itu, mu'alaf itu membeli iman itu dengan nilai yang sangat mahal. Dipercaya gitu tuh. Jadi balinya yang pertama dipisahkan, diasingkan, diusir dari keluarganya. Itu nilai yang dibayarnya di dunia. Kalau beriman masuk Islam, silahkan pergi dari keluarga, dibuang dari keluarganya, cara kasar. Di orang yang mu'alaf itu di dunia aku nyulah merasakan betapa mahalnya nilai iman itu. Kita setidaknya nanti di akhirat tarasu betapa mahalnya, betapa berharganya iman itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi zahaba wala wiftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Yang artinya orang-orang yang kafir itu kemudian mereka mati padahal mereka mati dalam keadaan kafir, nanti di akhirat tidak akan diterima emas senilai atau setara dengan sepenuh bumi ini jika mereka ingin menebus kekafiran mereka nanti di akhirat. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Jadi orang yang kafir itu belum sempat tobat, artinya belum sempat masuk Islam di dunia, nanti di akhirat karenalah mali azab Allah mereka ingin bertobat. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Kalau seandainya mereka ingin menebus kekafiran itu dengan emas sepanuh bumi, kebarak ke nilai itu kalau emas sepanuh bumi. Tidak ternilai, tidak taraguan. Maka tidak akan diterima. Dan bagi mereka azab yang pedih. Di dari ayat itu bisa kita ambil hikmahnya bahwa ternyata iman itu lebih berharga dari emas sepenuh bumi. Adobana ameh kita sepenuh bumi ko nanti di akhirat ingin kita menebus kekafiran kita, itu tidak akan diterima. Dibantu tubana berharganya, tingginya nilai iman tadi itu. Ini maka dikatakan iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Jadi karena itu, karena kita sebagai yang bersabu tadi diterima Islam kok sebagai warisan iman kita, warisan, kadang-kadang kita tidak merasai betapa mahalnya nilai keimanan tadi itu. Karena itu kita harus sadar, kita harus bersyukur bahwa kita telah mendapatkan warisan yang berharga dari kedua orang tua kita.
Di warisan keimananku lebih baharago daripada warisan haratu. Kalau haratu hanya sekedar di dunia. Sedangkan iman yang kita warisi dari orang tua kita, itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Jadi artinya bana tiket yang pertama untuk masuk surga itu adalah iman tadi itu. Kalau iman tidak ada, tidak bakalan bisa masuk ke dalam surga. Di iman itu yang penting dulu. Karena itu kita syukuri alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam. Itu lebih baharago daripada dunia dan segala isinya. Jadi kita syukuri iman kita tadi itu. Cara mensyukuri iman kita tadi itu, kita jago, kita pelihara. Ibaratkan benih, kita pupuk benih tadi itu supaya subur, supaya tumbuh, subur dan berbuah. Dan buah dari iman tadi adalah amal soleh, amal ibadah. Jadi amal tadi itu menunjukkan kepada keimanan. Kalau imannya subur, ibarat tanaman, kalau tanaman itu subur, buahnya pasti labe, buahnya banyak. Tapi kalau tidak berbuah, kira-kira iman itu. Imannya ada, tanamannya ada, tapi mungkin tidak subur, tidak dipelihara, tidak dijago. Jadi namlahi az-zahiru mir'atul batin. Yang zahir itu adalah cermin yang batin. Amal ibadah itu adalah cerminan dari keimanan kita. Jadi kita mensyukuri keimanan kita dengan cara memupuknya, membinanya, memeliharanya agar tumbuh subur. Jadi itulah 3 poin pada pagi kaji kita. Yang pertama, definisi iman. Yang kedua, iman sebagai jalan keselamatan. Yang ketiga, nilai iman. Semoga kajian subuh kita itu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.